Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat podcast dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Rizal dalam podcast Bawaslu Kabupaten Lombok Barat. Hari ini kita siaran dengan suasana yang berbeda dengan mengenakan protokol COVID. Baik, hari ini saya sudah ditemani oleh dua sahabat sekaligus suhu saya. Di sebelah kanan saya ada Bang Jayadi SHI selaku suhu. Bang J, apa kabar Bang J? Sehat? Nah, sehat. Baik. Di sebelah kiri saya ada Bapak Budi Yawan ini. Pak Budi? Mantap. Sehat Pak Budi? Alhamdulillah. Oke, siap. Baik, saya mau diskusi dulu ini dengan beliau ini. Sejak penetapan hasil pemilu tahun 2019 kemarin sampai dengan saat ini, bahkan mungkin sampai dengan 2022 nanti, Bawaslu ini tidak ada kegiatan yang sifatnya mungkin terlalu merepotkan seperti sebelum-sebelumnya Bang Ye, Budi. Jadi begini, apa yang sebagai lembaga penyelenggara pemilu di masa-masa senggang seperti ini, saya sebutnya masa senggang Bang Ye. Masa-masa senggang sejak penetapan hasil sampai dengan saat ini, bahkan mungkin sampai 2022 nanti. Apa saja sih kegiatan-kegiatan teman-teman staf khususnya di Bawaslu Kabupaten Lombok Barat ini Bang J? Silakan. Mungkin yang lebih senior dulu lah. Oh begitu. Oke, Pak Budi dulu. Silakan Pak Budi. Beliau sudah melemparkan ke Bapak ini. Silakan Pak Budi, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bung Rizal sebagai host pada pagi hari ini. Terima kasih Bang J, beliau suhu saya memberikan ke saya duluan. Baik, untuk mungkin apa yang dilakukan oleh staf Bawaslu selama penetapan tadi ya, banyak hal yang kita lakukan sebenarnya tidak terlalu expose. Kita setelah penetapan kemarin, kita ingin salah satu Kordip SDMO itu menginisiasi kepada kita, memberikan motivasi semangat kepada kita. Ayo coba bagaimana hasil kalian kemarin turun ke lapangan untuk mengawasi itu, coba kita dokumentasikan. Itu kata beliau, kita dokumentasikan dalam bentuk tulisan. Nah itu yang kita diberikan pemahaman tentang itu kita lakukan bersama. Kita coba orek-orek apa masing-masing pengalaman semua staf, yang khususnya yang teknis itu mereka memotret dalam tulisan. Baik. Nah untuk mengisi ruang itu kita lakukan itu berapa lama Pak Budi sejak 2019? Kalau memang kan teman-teman ini menulis dalam bentuk cerita agak mudah sih, apa? Iya. Cuman untuk mengedit dan lain-lain itu saya kira butuh waktu yang lama. Dan setelah itu setelah itu kita mereview kembali hasil tulisan itu, kita serahkan ke Pak Gordip yang sebagai editor pada tulisan itu. Nah setelah itu muncul, kita punya kan kumpulan tulisan ini terkumpul, semua staf kan terkumpul. Nah ada inisiatif lagi kita, coba kita buat buku lagi tentang sengketa. Nah, kita ini kan waktu proses awal-awal pemilihan ya kan, kan ada salah satu
sengketa di Bawaslu itu yang pertama kan di Bawaslu Kabupaten Lombok Barat. Saya memang awalnya belum masuk di sana, belum masuk menjadi staf. Nah itu teman-teman yang sudah ada yang terjun waktu itu kan ini ingin menulis memotret sebuah itu juga. Itu kita buat lagi. Sebentar Pak Budi. Pak Budi tadi bilang belum bergabung. Pak Budi bergabung itu di Bawaslu Lombok Barat itu dari tahun berapa, Bro? Kalau saya awal masuk itu bulan Februari 2019. Ya, itu sudah berlangsung nantinya tahapan-tahapannya. Nah, teman-teman yang sudah ini kan melakukan menerima aduan tentang sengketa proses pemilihan waktu itu. Nah, itu yang kita ingin potret lagi setelah kumpulan tulisan yang kita namakan catatan, analogi catatan pinggir pengawasan itu, kita ingin membuat itu kembali. Masalah sengketa untuk mengisi luang-luang kita. Nah, setelah itu banyak hal kegiatan-kegiatan yang kita lakukan juga. Seperti ada di KPU kan, bagaimana hampir setiap bulan itu melakukan pleno DPB daftar pemilih berkelanjutan. Itu yang kita cari juga itu di menjadi kegiatan rutin ya, Bro ya. Oke. Saya kira itu. Baik. Bang J, ini menarik sekali nih Bang J. Jadi teman-teman Bawaslu Lombok Barat itu informasi dari Bro Budi ini dia katanya mengisi kekosongan itu dengan menulis buku Bang J. Nah, sekarang saya mau tanya sama Bang J selaku suhu di Bawaslu Lombok Barat ini kan kerja-kerja atau kegiatan yang sifatnya positif bagi untuk mengisi kekosongan. Bagaimana cara menjaga mood teman-teman atau mood kerja sebagai staf pengawas pemilu itu seperti apa bagi cara menjaganya? Silakan. Baik, terima kasih Pak Rizal, host kita yang gagah dan perkasa. Ya, sudah terkenal di mana-mana. Betul. Gara-gara podcast. Siap. Ke depan beliau bisa jadi artis. Siap. Bisa jadi YouTuber gitu. Penyelenggara pemilu yang baik. Sudah teruji pengalaman-pengalamannya. Nah, terima kasih sebelumnya Pak Rizal atas diskusi kita pada pagi hari ini. Seperti yang Pak Budi sampaikan tadi itu, bahwa tentu rentang waktu 3 tahun ke depan ini memang kita relatif senggang. Lantas nanti muncul pertanyaan publik, apa sih yang dikerjakan penyelenggara pemilu pasti di waktu senggang itu. Itu menjadi pertanyaan Pak Bos. Kalau nggak bisa kita jelaskan ke publik juga, ini teman-teman staf ini kerjaannya nongkrong-nongkrong aja kan. Iya. Tapi saya kasih istilah nih dalam konteks mengisi waktu senggang itu, ada istilah merawat demokrasi di waktu senggang. Nah, aktivitas-aktivitas yang bisa kita isi untuk memastikan bahwa sebagai penyelenggara pemilu itu tidak vakum dalam pasca penetapan hasil pemilu sampai 2002 ke depan Pak Bud. Karena 2002 itu sudah kita akan mulai tahapan ya. Kalau nggak salah verifikasi partai politik serta pemilu. Nah, kurun waktu 2 tahun ini di Lombok Barat kita bisa sampaikan ke publik bahwa banyak hal yang sebenarnya bisa dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Dalam hal ini kita di keluarga besar Bawaslu Lombok Barat. Ya. Apa misalnya teman-teman staf dalam mengisi ruang yang longgar ini, tentu dalam 2 tahun ke depan kan kalau nggak ada aktivitas itu bisa berbahaya Pak Bu. Kita bisa lupa tugas fungsi, bagaimana cara mengawasi, bagaimana memastikan bahwa publik tetap intent melihat agenda-agenda pengawasan Bawaslu. Nah,
Yang dapat kita sampaikan misalnya teman-teman staf dalam 1,5 tahun terakhir itu, selain yang disampaikan Pak Budi tadi itu untuk mengasah literasi kepemiluannya, membuat semacam catatan-catatan hasil pengawasan yang dituangkan menjadi buku semacam ini. Wah, seperti itu juga Pak Budi. Hasil pengawasan. Itu seingat saya itu di pemilu pilkada ya. 2019 juga ini. Iya. Nah, seperti ini. Nah, karya-karya semacam ini jarang yang bisa bikin Pak Bu, karena ini refleksi kawan-kawan staf terhadap pengalaman mereka di lapangan yang kemudian terdokumentasi dengan baik di buku. Nah, ini salah satu cara merawat demokrasi itu Pak Bu, di waktu senggang. Salah satunya adalah bikin karya semacam ini gitu. Nah, hal lain juga misalnya yang dilakukan adalah penata kelolaan administrasi. Nah, di waktu senggang kan kita bisa kemudian memperbaiki, mendokumentasikan hasil-hasil pengawasan, hasil-hasil penanganan pelanggaran, hasil-hasil sengketa pemilu, dan hal-hal lainnya yang berbau administratif. Nah, 1 tahun ini kita bisa lakukan itu sehingga catatan atau dokumentasi hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu itu bisa kemudian ditaruh di dokumentasi publik bisa melihat oh ternyata ini loh hasil karya atau hasil-hasil yang dilakukan Bawaslu selama rentang waktu penyelenggaraan tahapan pemilu. Nah, itu Pak Rijal yang mungkin bagi kita untuk menjaga mood itu ya harus tetap dilakukan dengan salah satunya setelah yang Pak Budi yang tadi saya sebutkan itu, misalnya ada upaya untuk penguatan kapasitas diri staf. Ya, nah itu menjadi penting karena besok tantangan kita di 2024 itu relatif sangat kompleks sangat kompleks. Pemilu serentak, pemilihan kepala daerah serentak. Ya tentu itu memiliki dengan rentang waktu yang lumayan lama juga Bang Ye kan? Ya. Nah, dari awal mestinya kita melakukan penguatan kapasitas diri. Selaku staf, teman-teman di Loba saya pikir sudah cukup mempersiapkan dirinya untuk bisa menghadapi tahapan pemilu 2024 besok Pak Bu. Misalnya penguatan citra kehumasan. Teman-teman di Lombok Barat itu sudah melakukan upaya-upaya yang cukup bagus. Misalnya teman-teman di divisi humas itu bikin kegiatan semacam ini. Nah, itu cara. Ini salah satu inovasi untuk memastikan aktivitas Bawaslu itu dilihat oleh publik. Nah, misalnya dikomandoi oleh teman kita Badrun di humas sudah melakukan penata usaha kehumasan itu sehingga publik tahu setiap saat bisa melihat kerja-kerja Bawaslu Lombok Barat itu seperti apa. Nah, ketiga itu Bawaslu Lombok melalui bantuan arahan dan pimpinan itu teman-teman sudah menyiapkan misalnya yang lagi dilihat oleh publik itu adalah layanan informasi publik. Nah, PPID istilahnya. Nah, kita di Bawaslu Lombok Barat itu di humas sudah punya itu. Tinggal ke depan peran-peran staf kita selaku staf itu untuk memastikan kerja-kerja keaktifan dari PPID itu sendiri Bang Ye maksimalkan itu bisa kita lakukan. Yang terakhir misalnya soal JDIH Pak. JDIH itu kan aktivitas yang saya pikir publik harus tahu bahwa Lombok Barat itu punya semacam kalau saya istilahkan lemari pengetahuan hukum. Di JDI-nya ada itu. Lemari digital pengetahuan hukum Bang Ye Itu yang kemudian harus terus disampaikan ke publik. Kalau ingin tahu persoalan-persoalan pemiluan bisa kunjungi website
Bawaslu. Bawaslu. Nah, ini Betul, dilihat di betul, situ. betul, betul, betul. Itu Pak. Iya, iya, iya. Baik Bang J, selain dari buku dan kegiatan kehumasan, kalau buku kan ini diinisiatori oleh koordinator divisi SDM, pimpinan Bawaslu kita kan. Nah kalau dari kegiatan-kegiatan lain yang diinisiasikan oleh teman-teman staf, ada nggak ya Bang J? Ya banyak. Banyak ya. Banyak. Apa saja Bang J itu? Salah satunya kan review perundang-undangan. Review perundang-undangan. Ya, Ini ya, tugas Bapak di ya, di, ya, ya, ya. di Apa langsung yang bagian Ya, hukum ya, ya. ya, ya, ya. Bagian hukum. Jadi IH juga beliau kan langsung Ya, ya. ya. Ya, Langsung ya, yang ya, waktu ya. ini. Akan menarik kalau kemudian penguatan yang sudah dilakukan oleh Pak Rijal dan kawan-kawan itu misalnya soal review peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Ya, pemiluan. ya, ya, ya. Nah, kalau ini terus dimaksimalkan sehingga nanti pas tahapan pemilu bisa berjalan, kita lebih enak menghadapinya Betul, Pak Rijal betul. karena secara regulatif, secara pengetahuan hukumnya teman-teman staf sudah Ya, oke. kita sudah siap dulu kan? Iya. Ya, 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 ya. Salah satunya itu yang teman-teman Bawaslu lakukan adalah review peraturan perundang-undangan. Nah, itu melalui diskusi-diskusi tematik, misalnya regulasi soal penanganan pelanggaran. Apa yang terbaru? Nah, itu di review. Undang-undang soal apa? Regulasi soal pengawasan. Apa bentuknya itu? Kita bedah. Nah, tentu yang menghadirkan Pakar-pakar tentu. Pakar. Ya, 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 sehingga kesiapan kita nanti menghadapi tahapan pengawasan tahapan pemilu itu lebih lebih perfect itu, lebih maksimal. Begitu Pak Bu. Ya, 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 ya. Siapa ya? Terkait dengan kegiatan yang kemarin Bang ya, kegiatan peningkatan kehumasan melalui dokumentasi fotografer dan fotografer kemarin Bang ya, itu bagaimana itu Bang ya? Nah, itu Pak Budi. Pak Budi, oke Pak Budi, silakan Pak Budi. Jadi kan Hmm. memang katanya Bang J tadi itu kita ini harus mengisi luang-luang dengan mengisi kapasitas kita. Iya, iya, meningkatkan Untuk kapasitas menunjang ya. tahun Iya, iya. 2022 sudah mulai. Nah, dengan acara kemarin fotografer itu Ya, kita sebenarnya dari awal itu sudah diskusi. Ayo bagaimana cara kita untuk meningkatkan kualitas kita juga iya, iya. untuk dalam segi apa namanya kehumasan ini khususnya. Nah sehingga memang kita sepakat untuk ayo sudah kita sambil ngopi untuk menghadirkan pembicara yang mumpuni di sana sehingga kita bisa lebih paham tentang media ini. Nah sehingga Bung J itu punya kawan juga, ternyata beliau kan terbangnya luas, Jam terbangnya luas. ya, sehingga banyak kawan-kawannya yang memang profesional di bidang itu. Nah, kenapa tidak? Itu kita pakai Bang. Nah, ayo kita pakai. Nah, terus masalah nanti bagaimana? Tapi untuk keuangannya mereka kita kan tidak ada anggaran ini. Ya, nah itu Pak Budi. Ini itu. kan di tengah-tengah situasi pandemi yang makin begini ini Bang J, tentu ada keterbatasan kan dari lembaga kita ini. Tentu ada keterbatasan baik dari segi keuangan, dalam segi kegiatan mungkin kan. Itu bagaimana mensiasatinya itu Pak Budi? Bapak ini Makanya, selaku orang ekonomi kan pasti yang kegiatan paham, itu sebenarnya kan kita Hmm. harus paham dulu. Ya, ya. Kita menghadirkan siapa? Hmm. Nah, ini kan orang kalau menghadirkan orang Oh ya, ini dengan bayarnya pasti besar. berbiaya, Nah, ya, biaya besar. Ya, ini kan ya, kita yang punya kawan itu Bang J. Ya. Nah, ayo Bang, bagaimana? Oh, kalau di luar itu bayarnya mahal. Mahal. Tapi kalau kita ini mungkin nanti hanya bisa ngopi bareng atau apa. begitu, Tapi ya, kalau ya. sambil ngopi nantilah kita sama Yura gitu. Ya, Ayo dah ya, Bang ya. sama-sama berapa? Nah, itulah Ya, kita ya, sepakat ya. jadinya kita Baik. Yuran sama berapa kemarin. Akhirnya kita tentukan jadwalnya dan alhamdulillah itu sudah lancar dan disupport juga sama pimpinan. Iya, Nah, iya. ini Akhirnya menarik, kan? disupport juga Nah, tentunya kan. Akhirnya kita punya inisiatif Iya, itu iya, walaupun iya, tidak ada iya. anggaran, kita hanya punya podcast ini bisa Mhm, menghadirkan orang yang mumpuni, Iya, iya, iya. tidak terlalu mahal lah. Iya, iya, iya. Bisa kita sama-sama 10 itu sudah Iya, banyak. iya, iya, Itu iya, banyak. iya, iya.
Baik, Bang Ji. Itu dari permintaan teman-teman staf sendiri atau dari pimpinan, Bang Ji, terkait dengan peningkatan kapasitas yang kemarin? Ya, satu hal yang harus diingat sebenarnya, kalau ingin maju itu harus inisiatif diri dulu ya. Kata agama itu good tidak binafsik kan. Mulai dari diri sendiri. Ya. Maka kalau sudah dimulai dari sendiri, ke depan itu harus manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti dapat. Nah, kemarin terbukti itu kan Pak Bu, bagaimana ikhtiar teman-teman staf itu untuk menguatkan kapasitas dirinya. Oke, problem kita adalah misalnya soal anggaran, karena ada proses refocusing. Anggaran kita banyak dialihkan untuk betul. Tapi kan kita tidak boleh berpangku tangan, tidak boleh selesai karena anggaran kita dipangkas. Harus ada inisiatif. Nah, saya pikir sepanjang ada inisiatif, ada inovasi yang kita inginkan, kemudian kita sungguh-sungguh mengerjakannya, pasti itu selesai. Karena tidak semua hal harus diukur dengan anggaran. Ya. Buktinya ya banyak hal yang bisa kita lakukan tanpa anggaran. Nah, salah satunya misalnya di jaring kita ada kawan kita yang ahli, kalau Pak Budi bilang tadi banyak. Kita bisa memanfaatkan sumber daya itu untuk memperkuat kapasitas diri kita. Nah, akhirnya kan bisa banyak hal yang bisa kita lakukan sehingga soal anggaran tidak menjadi kendala. Nah, problem menghadapi COVID seperti ini, apalagi kita di pengawasan pemilu itu ya berstrategi. Ya. Kalau ada orang bikin PPKM, kita juga di Bawaslu harus bikin apa istilah inisiatif yang tentu menyesuaikan dengan situasi sekarang ini ya. Saat ini. Karena kalau Pak Budi tidak bisa menyesuaikan, ya tinggal kita Betul. tidak banyak yang bisa kita lakukan kalau hanya terpaku pada soal kadang-kadang anggaran kita ini kan. Selalu ujung-ujungnya ke anggaran, Bang Ji. Padahal kan tidak seperti itu, Bang. Makanya kita bisa melakukan banyak tanpa based on anggaran tadi, based on budget itu. Nah, intinya tadi siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia dapat. Dan konteks hari ini kan jangan berpangku tangan, Pak Bu. Banyak, misalnya ini ada internet di kantor kita bisa maksimalkan itu untuk browsing hal-hal yang terkait dengan tugas dan fungsi kita. Kita bisa publikasi kegiatan-kegiatan kita melalui itu. Dan publik akhirnya tidak menganggap keberadaan Bawaslu itu hanya datang ngantor duduk diam begitu. Iya, kita terus melahirkan inovasi, kita terus melahirkan citra Bawaslu bahwa sesuai motonya itu bersama rakyat, Bu. Bersama rakyat. Betul. Baik, Bang Ji, ini kan buku antologi catatan pinggir pengawasan, Bang Ji. Masyarakat kan belum tahu nih kayak dengan buku ini. Kapan masyarakat, teman-teman sahabat Bawaslu di rumah itu bisa oleh di buku, Bang Ji? Dapatkan gitu. Iya, di mana kita bisa dapatin ini? Tapi sahabat-sahabat di rumah kan bertanya ini. Ini isinya apa gitu kan? Penasaran. Di mana kita bisa dapat, Bang Ji? Nah, nanti setelah ada waktunya ini, Pak Rijal. Oh, ini belum ya? Belum launching ya? Informasinya nih Pak Budi selaku Ketua SDM akan launching Insyaallah Rabu. Rabu besok berarti? Ya, Rabu. Nah, dia akan launching ini, dan ke depan ini bisa digitalkan, Pak Rijal. Oh begitu. Nanti bisa ditaruh di website Bawaslu. Orang bisa download di situ. Oh begitu. Baik. Itu tadi. Kan kita terkendala soal anggaran. Nggak bisa cetak banyak. Tapi kita tidak selesai di situ. Kita bisa digitalisasi. Harus di website kita. Ya. Itu publik bisa akses. Jadi sahabat-sahabat di rumah bisa ngakses itu. Iya, Pak.
tanpa menunggu harus dicetak banyak Iya. dulu ya. Kita kan Iya, sudah ada pembatasan anggaran betul segala betul hal. betul betul. Mungkin nanti Taruh dia di website, orang bisa akses di situ, Mhm. orang bisa baca, orang bisa download. Iya. mungkin nanti setelah buku ini launching baru kita serahkan ke kehumasan Rumah. untuk di website Ya, Ya, udah muat di website. Website. Nah, iya. sahabat di rumah bisa Akses, akses. ya. HP-nya, tidak lagi. Iya. Tidak lagi. Atau nanti bisa dibikin kegiatan semacam ini, masing-masing yang nulis. Oh ya, kita bedah gitu Bang ya, kayak macam bedah buku gitu. Jadi Iya. ada Betul, semacam betul. diskusi series, teman-teman penulis. Teman-teman penulis ya. Ya, kan itu lebih efektif. Iya. Tinggal di share di Facebooknya, dia nulis soal ini, orang bisa baca tanpa tunggu. Betul. Itu cara. Nah, Jadi banyak cara lagi ya. Ya teman-teman Bawaslu Lombok ini sudah inovasinya sudah luar biasa ya Bang. Kalau di istilah di iklan itu selangkah lebih maju begitu. Baik Bang J, mungkin Pak Budi mungkin ada saran atau masukan untuk teman-teman Bawaslu kabupaten kota atau sahabat-sahabat Bawaslu di rumah yang mungkin situasinya tidak jauh berbeda dengan kita, yang terbatas dengan anggaran dan kegiatan-kegiatan di masa pandemi ini, itu masukan atau saran untuk sahabat-sahabat di rumah bagaimana Bang J? Atau Pak Budi mungkin? mungkin saya dulu Silakan. sebelum Syukur yang menyampaikan. Iya. Baik, jadi untuk saran dan apa tadi? Saran untuk Saran teman-teman masukan, di ya. rumah untuk mengisi waktu senggang. Kalau mengisi waktu senggang, mungkin saran saya bahwa jaga imunitas, jangan banyak keluyuran di luar. Iya. Sekarang sudah orang kayak dikejar-kejar sama ambulan ini ya. Takut kita keluar. Iya. Dan intinya kalau sudah ada wifi di rumah maupun di kantor, silahkan dimanfaatkan wifi itu untuk meningkatkan kapasitas kreativitas diri. kita juga. Kalau kita hanya sampai kantor duduk dan ngopi dan tidak ada agenda, ya hanya gitu-gitu saja kita gitu. dapatkan. Iya. Kita tidak akan, dan kita akan kalah lebih maju dari orang-orang yang di luar sana. Iya. Saya kira itu Bajal, kita tetap berkreasi walaupun tetap pandemi, bagaimanapun caranya kita manfaatkan teknologi yang ada, insya Allah kita akan lebih maju. Baik. Saya kira itu Bajal. Bang J, kalau dari Bang J sendiri bagaimana Bang J? Pertama, saran dan masukan itu yang untuk kita di sini misalnya di Bawaslu Lombok dan teman-teman yang lain itu jangan menyerah sama keadaan. Itu satu, jangan menyerah bahwa pandemi ini tidak menghalangi kita untuk bisa menjadi lebih maju. Buktinya kita bisa lakukan itu Pak Budi dan Pak Rijal. Nah, dalam konteks penguatan demokrasi di masa senggang itu yang bisa kita lakukan adalah pertama misalnya kalau tidak keluar di rumah kita bisa memperkaya pengetahuan kita dengan browsing pengetahuan kepemiluan. Browsing dari situ kita bisa bikin kegiatan-kegiatan yang sifatnya Zoom. Ini pelatihan di situ bagus. Kita terus mengasah pengetahuan kita. Kalau dilarang kita berkumpul, ya kita berkumpul di ruang Zoom itu. Ruang Zoom, Bisa kan? Bisa kan? Dibatasi kalau di sana, kan? Kita semua dibatasi sekarang. Iya. Kan? Kita akan menggunakan bersilaturahim menguatkan diri di ruang Zoom. Ruang Zoom. Nah, itu Pak Budi, sehingga kreativitas kita di masa pandemi ini tetap muncul, gagasannya tetap ada, sehingga perubahan-perubahan yang kita dorong ke masyarakat juga ada. Sehingga Terobosan. kemanfaatan kita sebagai lembaga negara yang juga digaji sama negara itu tetap terus. Nah ini yang jadi beban ini. Kita sampai kantor, duduk, ada wifi, tetap digaji kan? Iya. Tidak dimanfaatkan dengan baik begitu kan? Jadi kira itu Pak. Iya. Jadi waktu senggang ini harus kita lakukan dengan memperkaya literasi kepemiluan sehingga demokrasi kita semakin kuat. Bapak Rijal bisa lihat misalnya sekarang ini informasi yang
menyalahkan pemerintah, Iya, sistem betul, baik. betul. Nah, kita hadir dengan informasi-informasi positif gitu. Ya, betul. Sehingga kita juga bisa menjadi penetrasi di tengah kegaduhan situasi sekarang. Tetap berpikir positif, tetap berkarya, tetap lakukan inovasi saja, itu saran saya. Iya. Baik, sebelum kita tutup Bang J, Pak Budi, saya mungkin ingin bertanya sedikit ini sebagai pertanyaan penutup saya. Di masa yang akan datang atau ke depannya nanti, Bawaslu Kabupaten Lombok Barat khususnya ya, teman-teman staf Bawaslu Kabupaten Lombok Barat, ada nggak rancangan atau inisiasi apa yang akan dilakukan untuk meningkatkan kapasitas mungkin, atau kegiatan-kegiatan apa yang nantinya akan diinisiasi oleh teman-teman staf Bawaslu Kabupaten Lombok Barat itu sendiri? Mungkin Pak Budi atau Bang Jaya yang akan menyampaikan, silakan. Dari dulu Pak Budi. Baik. Mungkin dari saya bahwa kita akan tetap menjaga marwah literasi. Mungkin dari teman-teman kita kan kemarin Untuk saya literasi kembali begitu ya. terbukti ya. Itu pertama sudah terbukti. Kemudian itu kita jaga lagi. Ayo teman-teman, apa yang menarik kita buat Dibukukan kembali begitu. Setelah itu baik. tentu dengan kreativitas yang lain tetap kita lakukan untuk meningkatkan pelatihan. Mungkin yang kita bertiga berempat nanti itu kita tetap lakukan sehingga teman-teman ini tidak tadi itu bahwa tidak datang sini nganggur dan lain-lain. Tetap walaupun berdiskusi itu sudah meningkatkan minimal wawasan kita tentang kepemimpinan ini. Saya kira kita tetap jaga kualitas marwah literasi, kemudian diskusi pengawasan, mungkin apa yang terbaik ke depan tentang musim pandemi ini itu kita lakukan sering-sering dan itu meningkatkan kapasitas kita. Oke. Bang J, itu dari Pak Budi itu akan memelihara lagi literasi pengawasan kita, memperbanyak buku mungkin. Kalau dari Bang J sendiri bagaimana? Ya, di samping memperkuat literasi pemilihan tadi itu, caranya misalnya menulis dan melakukan penelitian itu harus terus dimaksimalkan. Yang tidak kalah penting itu adalah cross sharing dengan berbagai stakeholder. Kenapa itu penting? Karena kita tidak tahu ada kawan-kawan Bawaslu yang lain yang lebih canggih, lebih maju, lebih profesional. Itu bisa kita adakan cross sharing tadi. Kalau anggarannya nggak ada, kita bisa tadi pakai wifi yang internet yang kita punya untuk bikin via Zoom, cross sharing. Dan forum review tadi itu kita bikin nanti Pak Rizal, forum review ya. Baik. Untuk mengasah pengetahuan kita selaku staf soal perundang-undangan, aturan-aturan teknis terkait dengan pemilu. Itu nanti kita sama-sama bikin itu. Gagasannya sudah ada, tinggal cari sumber aja. Terakhir soal penguatan fungsi pengelolaan kemas publik. Itu nanti ada di kawan kita Badrun yang mumpuni soal itu. Nah, itu harus dibenahi karena prasyarat lembaga yang sehat itu harus PPID-nya Pak. Berarti kedepannya nanti meningkatkan PPID, memperkuat literasi, kemudian melakukan cross sharing, membedah buku dan peraturan-peraturan yang lain, begitu Bang Jaya? Oke, baik. Itu tadi perbincangan kami sahabat podcast dengan Bang Jayadi dengan Bro Budi. Mungkin sekian dulu, sampai jumpa lagi di podcast Bawaslu Kabupaten Lombok Barat selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.